karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita, diberangkatkan firman-Nya dari Yesaya 54 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini adalah kenyataan. Kalau kita membaca kisah hidup manusia di dalam Alkitab, mulai dari Adam yang pertama, dia melanggar ketentuan Tuhan, dia berdosa, dan kemudian dia diusir dari Taman Eden. Tetapi cinta kasih Tuhan tidak berhenti di sana. Kemudian Tuhan datang menyatakan diri supaya manusia diselamatkan dengan menyatakan diri kepada Abraham. Selanjutnya kemudian umat Israel melakukan dosa dan seterusnya. Kemudian mereka dibuang ke Mesir. Mereka di sana berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan mengasihi mereka. Dan selanjutnya mereka dibawa keluar oleh Musa dan mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Selama 40 tahun mereka bersungut-sungut. Tapi sekali lagi, kasih setia Tuhan tetap kekal menyertai mereka. Hingga kemudian umat Israel diantarkan ke Kanaan. Di sana juga mereka memberontak. Kadang-kadang lebih percaya kepada orang Babylon, lebih percaya kepada orang Mesir, lebih percaya kepada orang Asyur. Tetapi sekali lagi, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Selanjutnya, Tuhan juga mengutus para nabinya. Tidak cukup demikian. Maka kemudian di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Begitulah cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Maka sekarang, saudara-saudaraku, kalaupun kita mengalami kegagalan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Mari kita lihat, jangan-jangan kegagalan yang kita hadapi adalah sebuah batu ujian untuk mematangkan kita, menguatkan kita, untuk keberhasilan yang lebih besar. Ketika kita gagal hari ini, jangan berputus asa dan menganggap Tuhan meninggalkan saudara. Jangan-jangan Tuhan mau membentuk kita dari kegagalan itu. Mungkin selama ini kita sombong dan terlalu bergantung kepada diri sendiri. Maka ketika kita gagal, mari berdoa, melakukan introspeksi, dan kemudian mencari kehendak Tuhan di sana. Jangan-jangan Tuhan mau mengajar saya dari kegagalan supaya lebih rendah hati. Bila hari ini saya tidak beruntung dalam usaha saya, maka sekali lagi kita juga harus introspeksi. Jangan-jangan saya tidak berserah kepada Tuhan. Singkatnya, dalam banyak hal, kegagalan, penderitaan, dan juga duka yang lain, jangan pernah menganggap Tuhan meninggalkan saudara. Karena janjinya kepada kita hari ini dikatakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Apapun yang kamu hadapi, dalam suka dan duka, tetaplah setia kepada Tuhan, karena Tuhan tetap dengan kasih setianya. Selamat hidup damai sejahtera di dalam perjanjian hidup rukun dengan Tuhan, di dalam cinta kasih-Nya, di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas janji kasih setiamu menyertai hidup kami. Urapi berkati kami Bapa, melakukan semua kehendak agar nama-Mu dipermuliakan. Dan dalam segala situasi, baik kegagalan, baik juga duka, baik penderitaan, kami pakai itu melatih diri dan melihat Tuhan bekerja, membentuk kami lebih baik lagi di sana. Maka mampukan kami melihat segala sesuatu dalam kehidupan kami dari sudut pandang Allah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.